guys, sebelum kita mulai ada baiknya dibantu like video ini, dan bagi yang baru bergabung silahkan tekan dulu tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Di bawah ring, sementara beberapa master terkejut, hal yang paling luar biasa adalah Wan Lianshan yang melawan Fang Han. Murid sejati pertama dari Wang Mui Xiandao. Dia awalnya berpikir bahwa tiket kemenangan ada di tangannya, tetapi dia tidak menyangka Fang Han begitu kuat, melebihi imajinasinya, dan tubuh yang rusak masih bisa dipadatkan. Kejutan ini bukanlah hal kecil. Dia awalnya berpikir bahwa Fang Han hanyalah penjahat yang mendapatkan petualangan, karena sejak Fang Han memasuki tanah yang diberkati yang indah, dia menjadi sombong dan boros, dan selalu menjadi pusat perhatian. Dia bahkan memainkan dunia rahasia kehidupan abadi tanpa menyadarinya. Ini bukan gaya orang abadi, jadi jauh di lubuk hatinya, dia sangat membenci perilaku Fang Han. Dan dia selalu percaya bahwa dia bisa mengalahkan Fang Han, setidaknya jiwanya jauh lebih kuat dari yang ini. Tapi Fang Han benar-benar berkultivasi menjadi tubuh abadi, menghancurkan semua kepercayaan di hatinya. Penjahat seperti itu, seorang pemula dengan aspirasi begitu kuat, bagaimana mungkin dia tidak runtuh? Pada saat ini, Fang Han benar-benar berada di atas angin. Dia berdiri di atas arena seluas 3.000 kaki persegi, mendominasi dunia abadi, dan menginjak aliran udara di udara, menderu, bergetar, melonjak di sekujur tubuhnya. Semua jenis getaran berjalan ke Wan Lian. Aura yang kuat dan inti emas tirani memadat menjadi kanopi berbentuk telur, yang mendarat, menutupi seluruh arena untuk mencegah Wan Lianshan terbang menjauh. Wan Lianshan, kamu bilang aku tidak memiliki energi abadi. Nyatanya, aku telah menembus asal dan mencapai alam yang tidak bisa kamu jangkau sama sekali. Segala sesuatu di dunia ini, semua sebab dan kondisi, terdiri dari kekuatan. Di dunia, kecuali kekuatan di luar, tidak ada yang lain. Mana? Kekuatan, aspirasi, karma, kekuatan finansial, semuanya adalah kekuatan, hanya kekuatan yang benar. Aku akan memberimu pelajaran yang baik hari ini, biarkan kamu mengerti apa itu cara abadi yang sebenarnya. Kata Fang Han berhenti dan menembak, menutupi Wan Lianshan. Wan Lianshan baru saja ditinju dan diterbangkan oleh Fang Han, tetapi karena dia memiliki baju besi pertahanan senjata Dao, armor Suantian, dan bola jiwa kedua juga termasuk dalam lautan kesadarannya, dengan 2 kali lipat perlindungan. Dia tidak terluka, hanya saja vitalitasnya terguncang. Ketika Fang Han berjalan selangkah demi selangkah, dia juga tahu bahwa dia telah menghadapi krisis paling serius dalam karir kultivasinya saat ini. 9 perubahan Suantian, jiwa daging, perubahannya tidak ada habisnya. Tubuh Wan Lianshan bergetar berulang kali, dan jiwa kedua dari penjelmaan Dewa Laut digunakan secara bergantian, dan kakinya juga muncul. Sebuah perahu datar menyerupai hiu, memancarkan keganasan yang tak terbatas. Ini adalah senjata ajaibnya di bagian bawah kotak, Dewa Kapal Hiu Jahat, tetapi saat ini, dia tidak dapat lagi mengirimkan guntur dewa. Karena miliaran jiwa hiu jahat di dalamnya telah habis. Sama seperti Nan Mi Zhen Lei dari Xing Mi Xie, ketika 5 juta iblis mati, mereka harus mengumpulkan iblis itu lagi. Namun, meskipun itu tidak dapat mengirimkan guntur ilahi, itu masih merupakan perangkat Tao kelas menengah, menjaga tubuh, sangat stabil, dan raksasa abadi di alam rahasia umur panjang mungkin tidak dapat memecahkannya untuk sementara waktu. Wan Lianshan telah menunjukkan semua keahliannya, dan dia layak menjadi yang terkuat keempat dalam daftar kandidat umur panjang, dan reputasinya memang pantas didapatkan. Seluruh tubuhnya terbungkus cangkang kura-kura. Kamu ingin lepas dari pukulanku? Angan-angan. Kata Fang Han menginjak langkah misterius, memacu Bai Di Jin Huang untuk memotong, berosilasi dengan kecepatan tinggi, berubah menjadi pita yang terlihat dan tidak terlihat, dan membombardir dengan kaisar hitam. Tinju kaisar air, gelombang air emas. Dalam sekejap, ada total 129.600 pukulan,
dan ketika pukulan itu keluar, semuanya mengenai pancaran tubuh Wan Lianshan. Tiba-tiba, pancarannya terguncang, dan banyak kiarai besar pecah lagi. Ada 3 artefak Tao, Suantian Gui Spirit Armor, Sea Soul Orb, God Shark Boat of the Devil, dan perlindungan tubuh. Wan Lianshan tampaknya agak tidak bisa menolak. Fang Han, kamu tidak dapat mematahkan perlindunganku. Aku memiliki 3 senjata Tao di tubuhku, dan itu sangat berharga. Mana huangkuanmu? Biarkan aku melihat harta paling kuat dari pintu ajaib itu. Kata Wan Lianshan. Tubuhnya bergetar lagi dan lagi, telapak tangannya bergetar, dan dia juga menunjukkan 1 set serangan, dan dia bermain melawan Fang Han. Telapak tangan ini juga merupakan kekuatan magis, terbuka dan tertutup, setiap telapak tangan memiliki 1000, meskipun kekuatan derap kuda Wan Lai tidak sebaik telapak gelombang kuno Changhai Yan Suiyi, ia juga sangat kuat, membentang seperti lautan abadi pasang surut, berderap dan bergelombang. Ini adalah pengetahuan unik dari Wang Wei Xiandao, Tidal Well Palm. Setiap tembakan telapak tangan memiliki kekuatan pasang surut. Untuk berurusan denganmu, aku tidak memerlukan peta huangkuan. Kata Fang Han tertawa, melayang di angkasa, dan seluruh orang itu berubah menjadi bayangan hantu. Di tangannya, kecemerlangan 5 warna menyala, ternyata menjadi 5 kaisar dan kekuatan gaib iblis besar pada saat yang sama, dan di kedalaman kecemerlangan 5 warna, lubang hitam muncul satu demi satu, menelan semua vitalitas Wan Lianshan dan mengubahnya menjadi miliknya sendiri. Tidal Giant Spirit Palm Wan Lianshan, setiap telapak tangan memiliki kekuatan pasang surut, dan vitalitas air yang kuat gelombang demi gelombang, tetapi semuanya ditelan oleh teknik menelan besar, dan kemudian esensi air bunga matahari benar-benar terintegrasi dalam kemarahan Kaisar Air. Wan Lianshan merasakan sesuatu yang salah, dan melambaikan telapak tangannya berulang kali, membentuk cetakan tangan misterius, menggelegar. Di sampingnya, muncul paus raksasa yang tak terhitung jumlahnya yang terdiri dari ombak. Paus raksasa ini sebanyak jutaan, berlapis di atas satu sama lain, meledakkan kekuatan tak terbatas, dan bergegas menuju Fang Han lagi. Sungguh palem paus pasang surut yang hebat. Dikabarkan untuk melatih telapak tangan ini. Penting untuk menyerap esensi kehidupan ribuan paus raksasa setiap hari, mencampur jiwa paus raksasa, dan memadukannya ke dalam kekuatan magis. Di akhir, itu ditembak dengan telapak tangan, dan air pasang mengalir deras. Paus raksasa menyerap air. Tuan biasa menerima telapak tangan ini, dan itu akan berubah menjadi saus daging. Tetapi ketika Anda menemukan teknik melahap besar saya, Anda akan menemukan musuh bebuyutan. Aku akan menyerap paus raksasa pasang surutmu sedikit demi sedikit. Vitalitas telapak tanganmu akan meningkatkan kekuatanku. Kata Fang Han melihat, jari-jarinya menjentikkan, inti emas terbang keluar, dan berputar sebentar untuk menahan kekuatan paus raksasa. Pada saat yang sama, rune gelap terbang keluar, yang sedikit bergetar, dan ribuan garis hitam berkibar. Memotong ruang menjadi beberapa bagian, ini adalah teknik pemotongan hebat yang telah dipraktikkan dengan efek luar biasa. Teknik menelan besar memotong telapak paus pasang surut raksasa di Wan Lianshan dengan paksa, agar tidak membuatnya menjadi satu ledakan. Kemudian Fang Han membuka mulutnya dan menyemprot lagi, dan satu lubang hitam besar dikeluarkan. Inti emas Fang Han menyerap hantu paus raksasa, kekuatan pasang surut, dan uap air, menjadi semakin lembab. Tampaknya bencana di dalamnya telah terhapus sedikit. Teknik melahap besar, Wan Lianshan merasa tubuhnya lemah, dan lautan pengetahuan agak kosong. Fang Han baru saja menyerap semua kekuatan pasang surut dan hantu paus raksasa, menyebabkan dia kehilangan setidaknya 20%. Bertahun-tahun berkultivasi, Tidal Well Palm-nya, menghadapi ombak dan pasang surut setiap hari, menyerap esensi kehidupan paus raksasa, dan membudidayakan beberapa baju besi sebelum dia berhasil dalam kultivasinya. Tembakan telapak tangan memang paus raksasa yang berlari kencang dan menghancurkan dengan penuh semangat. Ditelan oleh Fang Han,
Saat ini, dia tahu kengerian Fang Han. Lawan tidak hanya bisa bertarung dengan cepat, tapi juga bisa membuat air menjadi keras. Jika Anda terus bertarung untuk waktu yang lama, serangan Anda sendiri akan ditelan, menambah kekuatan lawan, itu hanya dikalahkan. Fang Han selalu tak terkalahkan. Coba pikirkan, ketika dua orang saling bertarung, mana dan satu orang semuanya diserap oleh orang lain untuk memberi makan diri mereka sendiri. Bagaimana ini bisa menjadi lawan? Fang Han dapat menggunakan guntur untuk membunuh musuh dalam sekejap, atau dia dapat menggunakan kungfu penggilingan air dari ular piton raksasa, mengupas kepompong dan menarik sutra, untuk menghapus mana musuh. Teknik melahap yang hebat, alasan mengapa itu disebut kekuatan sihir tertinggi. Kekuatan sihir tertinggi dari iblis surgawi, adalah karena keuntungannya adalah menelan berbagai jenis vitalitas untuk menjadi vitalitasnya sendiri. Teknik melahap Fang Han lebih kuat daripada yang dipraktikkan beberapa dewa iblis, dan itu berevolusi dari telur kunpeng. Mengapa teknik menelan besar anak ini begitu kuat? Ia sebenarnya mampu menelan ki dari alam yang lebih tinggi dari dirinya. Gumam Liu Dao Sanren sedikit mengernyit saat melihat pemandangan ini. Teknik melahap yang hebat ini tidak disempurnakan dengan cara biasa, tetapi diintegrasikan dengan karakteristik kehidupan binatang suci kuno kunpeng. Kekuatan magis yang dikembangkan dengan cara ini dapat menelan segalanya. Tuan Suijing berkata, "Bagaimana, Liu Dao Sanren, saya menang kali ini." Fang Han dapat berkultivasi menjadi tubuh setengah abadi. Jika tubuhnya rusak, dapat diatur ulang. Dia sudah tak terkalahkan di bawah misteri dunia kekuatan magis. Bahkan wanita tuli dan buta, Fan Qingying itu, mungkin bukan lawannya. Kata Tuan Suijing, itu belum tentu benar. Pernahkah kamu melihat alis komandan iblis? Ying Xiantian sangat marah dan memberikan harta sekte iblis Xiantian kepada putranya. Ying Xiantian memiliki lebih dari 800 putra, tetapi dia telah mencapai kesuksesan. Yang tertinggi adalah komandan iblis. Kata Liu Dao Sanren melirik alis komandan iblis itu. Tuan Suijing juga melihat ke arah komandan iblis, dan melihat bahwa di antara alis komandan iblis, ada mata vertikal yang samar-samar, yang biasanya disembunyikan, tetapi ketika mana sedang berjalan, itu tampak sedikit, seperti hantu dalam kegelapan. Mata Dum. Ketika Suijing melihat mata vertikal ini, dia terkejut. Ying Xiantian benar-benar memberikan bola mata ini kepada putranya. Ini bukan kuburan kiamatnya sendiri di kedalaman kehampaan. Apakah itu bola mata yang dibuat oleh tetua Yigan Moment selama 1962 tahun? Mundur. Ini adalah senjata Tao tingkat tinggi. Ini dapat menembus 10.000 hukum dunia dalam sekejap. Jika Anda melangkah lebih jauh, Anda dapat mengubah dunia. Di zaman Dharma terakhir, Ying Tianxing belum berkultivasi ke alam rahasia umur panjang, jadi terlalu boros untuk memberinya bola mata ini. Ying Xiantian juga memiliki beberapa putra yang telah berkultivasi hingga 10 kali lipat kekuatan supernatural, tetapi dia tidak menghargai mata terakhir ini. Artefak Tao tingkat tinggi, mata Dharma terakhir, menghabiskan upaya bawaan Ying, dan bahkan dia memburu beberapa dewa iblis yang hidup 10.000 dan benar-benar menyinggung iblis. Inilah hasilnya, sekarang diberikan kepada putranya komandan iblis. Akan menyebabkan lebih dari 800 anak laki-lakinya yang lain saling membunuh. Kalau begitu aku tidak tahu apa yang dipikirkan Ying Xiantian.